Kuli Sindang, namamu besar dan melegenda. Namamu juga berpredikat dengan sebuah keahlian khusus yang bahkan diakui oleh company zaman Hindia Belanda. Kuli Sindang, gedung-gedung pencakar langit dan gemerlap ibu kota, jasamu ada di sana. Jika sobat olahraga sering melihat di setiap pangkalan-pangkalan jalan raya sekitar Cirebon Timur khususnya, pasti sudah tidak asing lagi jika melihat rombongan-rombongan buruh-buruh bangunan yang sedang menunggu bus Luragung untuk berangkat ke tempat tujuannya untuk mencari nafkah. Terlebih pada zaman 80-an, 90-an dan 2000-an. Meskipun sekarang masih ada dan masih terlihat juga di beberapa tempat aktivitas tersebut. Kini, para buruh bangunan tersebut sebagiannya cenderung memakai jasa travel untuk menuju tempat atau lokasi pekerjaannya. Dan tahukah sobat olahraga, rute bus Luragung jurusan Jakarta dan kota lainnya juga pasti dan selalu terdapat atau tertulis nama via Sindang Laut. Dan tentu saja ini tidak terjadi atau ada hanya sekarang saja, maupun 5 ataupun 10 tahun yang lalu, tapi sudah berabad yang lampau. Ya, Kuli Sindang. Kuli Sindang tentu identiknya dengan Sindang Laut. Nama Sindang Laut memang nyata terkenal di jagat buana. Selain dulunya Sindang Laut adalah sebuah kawedanan, kawedanan itu di atas kecamatan dan di bawah kabupaten. Tetapi bukan poin itu saja yang kemudian menjadikan nama Sindang Laut menjadi begitu besar. Masih banyak poin lainnya. Semisal sejarahnya, kemudian belum lagi Sindang Laut juga adalah salah satu desa tertua di Cirebon. Karena Sindang Laut sudah ada bahkan sebelum Kerajaan Caruban berdiri. Istilahnya kalau zaman para wali menyebutnya dengan zaman Dupala. Dan selain poin tersebut, Sindang Laut juga terkenal dengan sebutan atau istilah Kuli Sindang. Jadi ini ya yang akan kita bahas, Kuli Sindang. Kuli Sindang pada zaman sekarang tentu sudah berbeda ya. Di era canggih seperti sekarang, tentu mereka tidak selalu menjajakan keahlian perkuliahannya di perantauan dengan tanpa kepastian. Di zaman sekarang tentu polanya sudah terkoordinir. Mereka, para kuli-kuli tersebut akan baru berangkat bekerja ke kota jika sudah mendapat kepastian akan lokasi tempat, gaji maupun sarana-sarana lainnya dan di mana mereka akan bekerja nantinya. Berbeda dengan zaman dulu di mana para kuli-kuli Sindang ini langsung datang ke kota dengan menjajakan keahlian pertukangannya meskipun belum ada kepastian di sana. Dulu, di balik cangkul-cangkul berjajar di trotoar depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, ada sejarah panjang Kuli Sindang. Meski samar,
jejak buruh asal Cirebon ini terlacak hingga abad yang lampau. Istilah kuli atau buruh sindang sudah dikenal sejak tahun 60-an dalam menggambarkan suasana Jakarta dekade itu. Sindang di sini mengindikasikan asal-usul mereka, yakni dari Desa Sindang Laut Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Arkeolog senior di Tim Ahli Cagar Budaya Pemprov DKI Jakarta, Chandrian Atahiyat, menilai pengertian itu sudah mengalami perluasan. Pengertiannya menjadi luas, tidak hanya orang sindang. Istilah kuli sindang kemudian dipakai untuk mengeneralisir kuli dari daerah Jawa Barat, belahan timur, dan Jawa Tengah, belahan barat, bahkan sampai kawasan selatan. Berbeda dengan kuli-kuli pada umumnya, kuli sindang punya spesialisasi sebagai penggali yang terampil dan kuat. Pacul, belencong, dan pengki menjadi senjata kerja mereka. Ini yang membedakan kuli sindang dengan kuli pelabuhan yang banyak berasal dari Kulon, yakni kawasan Banten. Kuli sindang berjaya di Jakarta pada era 1970-an. Ketika Jakarta ambisius dalam membangun era Gubernur Ali Sadikin. Mereka menggali saluran air dan macam-macam pekerjaan. Sejarawan lulusan Universitas Indonesia J.J. Rizal menarik catatan soal pekerja kasar hingga jauh ke era VOC. Tenaga kasar dari Jawa Barat, Jawa Tengah didatangkan pihak kolonial untuk membersihkan kanal-kanal di Batavia abad 18. Dilihat dari sejarahnya, profesi kuli sindang ini disebut mulai ramai digeluti antara tahun 1960-an hingga 1970-an atau di era kepemimpinan Presiden Soeharto, karena pembangunan yang ada pada masa itu sedang gencar-gencarnya. Dengan maraknya pembangunan di era Presiden Soeharto, maka tenaga kerja juga sangat dibutuhkan. Dan salah satu yang kemudian banyak pergi ke Jakarta adalah kuli sindang. Seiring berjalannya waktu, istilah kuli sindang kemudian memiliki konteks yang lebih luas. Sebab di era sekarang, yang menggeluti pekerjaan ini bukan hanya masyarakat dari Sindang Laut, melainkan dari beberapa daerah lainnya.
Sebelum ramai di era kepemimpinan Presiden Soeharto, pekerjaan semacam kuli sindang ini bahkan sudah ada sejak masa Hindia Belanda atau VOC pada sekitar tahun 1700-an. Pada masa itu, masyarakat yang menggeluti pekerjaan ini lebih dikenal dengan sebutan Moderjavanen yang diambil dari bahasa Belanda. Dan lagi-lagi, tidak sedikit dari para pekerja itu adalah orang-orang yang berasal dari daerah Sindang Laut, Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Cirebon. Di Kabupaten Cirebon sendiri, orang-orang yang melakoni pekerjaan ini tidak hanya berasal dari daerah Sindang Laut saja. Di antara mereka ada juga yang berasal dari beberapa wilayah lainnya yang ada di Kabupaten Cirebon. Dulu di wilayah Jakarta, para pekerja ini bisa ditemukan di sekitar Taman Makam Pahlawan Kalibata. Keberadaan mereka ditandai dengan banyaknya berbagai macam alat pertukangan yang berjejer, seperti cangkul, belencong, linggis, dan lain sebagainya. Sementara di wilayah Cirebon, keberadaan kuli sindang ini bisa ditemukan di sepanjang trotoar Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon. Para pekerja ini biasanya sudah mulai berdatangan sejak pukul 6 pagi. Di sepanjang trotoar Jalan Cipto Mangunkusumo, para kuli sindang ini tersebar di beberapa titik. Jumlahnya mencapai puluhan. Mereka bekerja secara berkelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Kuli sindang. Tahun 1648, Ketua Komunitas Masyarakat Cina di Batavia atau Kapitein der Chinesen, Kapiten Cina, Poa Bing Am, 1615-1665, membangun Kanal Molenvliet, sebuah kanal awal yang dibangun atas saran Jan Peterson Coen sebagai langkah agar daerah menanggulangi banjir di sekitar daerah kota tua Batavia dengan cara mengeringkannya melalui kanal-kanal buatan. Untuk membiayai pekerjaan itu, Kapiten Poa Bing Am berupaya menggalang dana dari kawan-kawan Kamar Dagang Tionghoa. Di samping itu juga, ia mengumpulkan dana dari hasil swadaya masyarakat Cina di Batavia. Rencana pembangunan Kanal Molenvliet dimulai dari perempatan Harmoni hingga ke Gang Ketapang di Jalan Alaidrus sekarang. Diharapkan selain mencegah banjir, juga nantinya kanal-kanal yang dibangun ini dapat membantu mengembangkan usaha pertanian di wilayah selatan. Pengembangan yang dapat mempengaruhi usaha dagang orang-orang Cina di Batavia yang mayoritas menggunakan kanal-kanal sebagai jalur transportasi. Banjir saat itu menjadi momok menakutkan bagi pemerintah kolonial di Batavia. Bukan saja menggenangkan kota, tetapi juga ancaman penyakit rawa yang ditimbulkan nyamuk malaria. Kapiten Poa Bing Am. Dalam pembangunan proyek yang terbilang fenomenal saat itu, ia banyak melibatkan tenaga kuli pribumi setempat yang banyak didatangkan dari Omelanden. Namun para kuli dari sekitar Omelanden dianggap tidak mampu menghadapi kendala yang dihadapi dalam pembangunan kanal. Berbagai macam kendala dialami dalam pembangunan kanal yang di sisi kanan kirinya banyak berdiri penggilingan gula tersebut. Musim penghujan menjadi kendala terbesar karena para kuli galian harus bekerja ekstra keras mengangkut endapan lumpur yang dibawa dari wilayah selatan.
membuat pekerja penggalian memakan waktu lama. Sampai saat Sultan Cirebon mengirim tenaga kuli galian atas permintaan pemerintah kolonial. Hal ini dikarenakan pemerintah kolonial di Batavia melihat latar belakang kemampuan kuli galian dari Cirebon yang dinilai bekerja sangat baik sewaktu penggalian kanal Buitendebum atau kanal luar Batang. Sultan Cirebon yang waktu itu dijabat oleh Pangeran Agung atau Panembahan Ratu mengirimkan tenaga kuli galian tanah sebanyak 210 orang. Di antaranya 200 kuli dari Sindang, 7 dari Gebang, dan 3 dari Indramayu untuk menggarap kanal Molenvliet. Dengan cekatan, kuli-kuli yang memiliki kemampuan khusus itu mengatasi kendala endapan lumpur pembangunan kanal. Proyek penggalian kanal Molenvliet dengan lebar 15 meter dan panjang 3 km itu pun berhasil mereka selesaikan dalam kurun waktu kurang dari setahun. Keberhasilan yang kedua kalinya itu membuat kuli-kuli dari Cirebon yang mayoritas berasal dari kampung Sindang mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda di Batavia atas keberhasilan setiap pekerjaan yang diemban. Kuli kampung Sindang menjadi pilihan utama dalam setiap pembangunan kanal dan pekerjaan yang terkait dengan gali-menggali tanah. Selanjutnya, kuli-kuli dari Sindang selalu dilibatkan dalam setiap proyek penggalian kanal, membuat kali codetan atau pekerjaan lain terkait dengan urusan gali-menggali tanah di Batavia, termasuk ketika pembangunan kanal yang menghubungkan wilayah Pejambo dan Harmoni sebagai upaya mengatasi kekeringan di kanal-kanal yang telah dibangun di wilayah kota ketika musim kemarau tiba. Keberhasilan demi keberhasilan yang dicapai dalam setiap pembangunan di kota Batavia. Pemerintah kolonial kota Batavia memberi predikat dan julukan dengan sebutan Moder Javanan atau secara harfiah orang Jawa berlumpur, yang dalam pengertian luasnya ahli dalam hal urusan terkait menggali tanah dan lumpur. Suatu keahlian khusus yang terus diwariskan dalam berabad-abad hingga sampai saat ini. Kuli Sindang, buruh spesialis galian ini tak jarang bertaruh dengan nyawa dalam pekerjaannya. Tak sedikit dari mereka gugur dalam medan pekerjaan yang berhadapan dengan galian kabel. Meskipun pekerjaan ini berkesan kasar, namun perjuangan mereka menjadi buruh tak kalah mulia dengan pekerjaan lainnya. Kuli Sindang. Berkat jeripaya dan keringat mereka sebagai orang tua, kuli-kuli Sindang pun dapat menghasilkan generasi yang cemerlang dalam keluarganya dan tak terbatas hanya sebagai kuli Sindang saja. Profesi besar dan tinggi pun tak sedikit dihasilkan oleh mereka dari hasil keringat mereka, meski hanya sebagai kuli Sindang saja. Dan yang tak kalah penting, nama kuli Sindang adalah warisan, yang mungkin keahlian khususnya banyak diwariskan pada generasi orang Sindang atau Sindang Laut. Kuli Sindang dalam konteks ini tentu tak secara sempit hanya Sindang Laut saja, tetapi secara luas dalam sebuah kawedanan
yang tentunya mencakup banyak kecamatan. Kuli Sindang, sekali lagi pekerjaan yang berkesan kasar, tapi berkat mereka, gedung-gedung pencakar langit ibu kota, jalan-jalan, taman-taman, galian-galian gorong-gorong maupun galian kabel dapat tertata berkat mereka. Kuli Sindang, kehadirannya membawa cerita dan legenda. Namamu juga berpredikat khusus dan diakui Kompeni Hindia Belanda. Kuli Sindang, engkau juga adalah pahlawan ibu kota.